seperti yang sudah mungkin kita pelajari, jenis disabilitas. Ya, jenis disabilitas itu ada intelektual, ada disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Disabilitas fisik ini berkaitan dengan gangguan fungsi gerak, antara lain akibat amputasi, ya, misalnya kakinya diamputasi, bisa karena penyakit, bisa karena trauma atau kecelakaan, ya. Kemudian bisa juga karena akibat dari sistem saraf, ya, misalnya cerebral palsy ataupun mungkin stroke, ya, sehingga terjadi hemiparese atau hemiplegi, ya, atau paraplegi atau tetraplegi, ya, semuanya berkaitan disabilitas fungsi gerak. Kemudian ada yang berkaitan dengan disabilitas intelektual. Ini dari bentuk yang sederhana, misalnya lambat belajar, ya, menangkap, ya. Jadi kalau ada orang, mungkin orang tua, dilihat anaknya rapotnya warna merah semua, ya. Nah, ini mungkin perlu diperiksa. Jangan-jangan memang IQ-nya rendah, ya, di bawah rata-rata. Nah, biasanya IQ yang rendah itu juga berkaitan dengan penyakit, ya, apakah misalnya dia Down syndrome, ya, atau berkaitan dengan gangguan dari disabilitas gratia, ya, ini berkaitan juga dengan fungsi mental juga, ya, intelektual dan mental. Kemudian ada juga disabilitas mental sendiri, ya. Ini berkaitan dengan gangguan psikososial dan juga berkaitan dengan gangguan psikiatri, ya, atau sering kita sebut namanya gangguan orang dengan gangguan jiwa, ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian ada disabilitas sensorik, ya, ini berkaitan dengan fungsi-fungsi panca indera, ya, seperti juga penglihatan, jadi disabilitas netra, ya, atau disabilitas tunanetra, ya, pada tunanetra, tunarungu, ya, tunawicara, dan mungkin kombinasi dari beberapa disabilitas lainnya. Nah, jadi berdasarkan gangguan-gangguan tadi, ya, sebenarnya dalam program, ya, baik program pencegahan dan pengendaliannya bisa kita bagi berdasarkan 4 komponen ini. Walaupun secara umum gangguan disabilitas itu sesuai dengan nama blok kita ini langsung ke blok rehabilitasi. Tetapi dalam konsepnya tidak demikian, ya. Ada bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya. Promotif ini penyuluhan-penyuluhan, media, KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, pada kelompok ataupun pada forum komunikasi keluarga penyandang disabilitas. Jadi bentuk-bentuk promotif ini, ya, bagaimana misalnya keluarga bisa melakukan pendampingan, ya, terhadap penderita atau penyandang disabilitas. Kemudian preventif, ya, ini pengendalian faktor risiko, tata laksana dini penyakit, dan pencegahan komplikasi penyakit dasar maupun penyakit penyerta. Jadi bisa saja pada orang disabilitas, ya, ada timbul masalah kesehatan, ya, bisa juga tidak berkaitan dengan penyakit atau disabilitas yang dideritanya. Kemudian kuratif,
ya, mulai dari pelayanan dari tingkat dasar atau tingkat primer di puskesmas sampai di tingkat rujukan, ya, misalnya di rumah sakit umum ataupun rumah sakit khusus, seperti misalnya pada rumah sakit jiwa, ya, misalnya orang-orang dengan gangguan jiwa tadi, ODGJ, rumah sakit mata, ya, orang yang tadi tunanetra, ya, atau rumah sakit kusta, ya, kalau misalnya dia mengalami kelainan atau disabilitas pada ekstremitasnya, ya, akibat penyakit kustanya, ya. Kemudian juga penyakit mungkin paru, stroke dan sebagainya, sesuai dengan kondisi penyerta dari pasien penyandang disabilitas tadi. Kemudian baru masuk ke rehabilitasi. Jadi memang biasanya untuk kasus-kasus disabilitas ini, karena dia sudah terjadi, lebih banyak penanganannya adalah di tahap rehabilitasi. Rehabilitasi tadi termasuk juga dalam konsep RBM, ya, rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Nah, jadi dari semua aspek, dari semua jenis maupun dari semua cara penanganan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, ini semuanya merupakan titik poin, ya, untuk bisa dilakukan penelitian-penelitian, ya. Apakah kita mau meneliti faktor risiko, apakah kita mau meneliti konsep rujukannya, apakah kita mau meneliti keluarga pendampingnya, ya, bisa menjadi bahan untuk penelitian. Tapi umumnya penelitian yang sering dilakukan itu adalah berkaitan dengan disabilitas itu sendiri, yaitu penilaian berkaitan dengan fungsi disabilitas dan kesehatan, ya, tetap ada unsur kesehatan. Nah, oleh WHO yang direkomendasikan untuk mengukur tingkat kesehatan maupun tingkat kecacatan, ya, jadi mengukur kesehatan dan disabilitas itu adalah dengan menggunakan International Classification of Functioning, Disability and Health, atau sering disebut dengan ICF, ya. Nah, jadi ICF ini bisa digunakan untuk mengukur pada level individu, bisa juga untuk mengukur pada level populasi. Jadi ICF ini disepakati oleh negara-negara sebanyak 191, ya, negara tahun 2001, ya, yang digunakan sebagai standar internasional, ya. Jadi standar internasional untuk mengukur kesehatan dan masalah disabilitas. Jadi dalam ICF ini bentuknya dalam bentuk checklist, ya. Jadi untuk checklist ini ada kategori-kategori yang akan dinilai. Checklist ini bisa disebut sebagai suatu tools, ya, alat yang praktis, ya, alat yang praktis, ya, untuk mendapatkan informasi, ya, untuk juga menjadi pencatatan, ya, informasi terkait dengan fungsi dan disabilitas dari seorang individu. Jadi informasi ini bisa di summarize, ya, dikumpulkan, diringkas menjadi
catatan klinis ya, dalam praktek klinis maupun juga dalam untuk pekerja sosial. Nah, jadi checklist ini bisa juga dia digunakan secara tersendiri-sendiri ya, ada checklistnya, dan juga bisa dalam bentuk pocket version. Nah, ini bentuk checklistnya ya. Jadi kalau kita lihat questionnaire ya, kita sebut sajalah ini gampangnya questionnaire. Ya. Jadi questionnaire ini ada cukup banyak ya, memuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan fungsi disabilitas dan kesehatan. Jadi kalau kita lihat di sini halaman awal ya, informasi tentang demografinya ya, kemudian baru masuk ke konten. Kontennya ini antara lain penilaian fungsi tubuh. Jadi di sini akan dinilai, penilaian itu berdasarkan scoring. Ya, jadi scoringnya ini bisa kita lihat di sini 0 kalau tidak ada gangguan, 1 ya kalau ada gangguan ringan, 2 gangguan sedang, 3 gangguan berat, 4 gangguan yang lengkap ya, totally. Kemudian yang ke scoring 8, kode 8, kalau tidak ada informasi yang cukup untuk menggambarkan keparahan dari gangguan tersebut. Kemudian scoring 6, kalau misalnya penilaiannya itu tidak sesuai, ya, tidak applicable. Ya, misalnya di sini menilai fungsi menstruasi ya pada wanita yang belum menats ya, belum dapat haid atau kita sebut premenas, dan menilai fungsi menstruasi pada orang yang menopause ya, yang memang tidak haid. Nah, itu contoh kuesionernya ya. Lebih lanjut, kalau mau kita explore ya, tentu kita lihat ke filenya. Saya lihat dulu ya. Baik, Dok. Karena ini satu file sampai 15 halaman, ya tak mungkinlah saya penuhkan di PowerPoint itu, ya. Tapi karena ini berkaitan dengan riset, ya paling tidak kita tahu komponen-komponennya. Ya, ini yang pertama tadi sudah bisa nampak ya? Sudah, Dok. Komponen demografi ya, atau kita sebutlah nih karakteristik dari responden ya, biasanya karakteristik demografi atau karakteristik sosiodemografi. Kemudian baru masuk gangguan dari fungsi tubuh tadi, ini yang ditampilkan di PowerPoint ya. Jadi ini ada beberapa sesuai dengan fungsi tubuh ya. Kemudian struktur tubuh ya. Jadi ada strukturnya. Jadi seperti scoring tadi ya, lebih kurang sama. Bagaimana, apakah ada kelainan di struktur, kira-kira seperti itu. Kemudian aktivitas dan partisipasi dari individu, apakah dia ada keterbatasan, ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat lebih kurang seperti definisi operasionalnya, apa yang disebut dengan aktivitas dan partisipasi tadi.
Kemudian ya ada komponen lingkungan ya. Jadi dinilai juga faktor lingkungannya ya. Jadi di sini ada penilaiannya, pembobotannya ya. Namanya qualifier. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan kondisi dari responden kita. Kemudian konteks lain. Ya. Jadi ini lebih ke seperti wawancara agak sedikit mendalam ya, karena akan diuraikan kondisi kondisi dari kontekstual berkaitan dengan individu tadi. Kemudian ada tentang informasi kesehatan. Nah, jadi memang ICF tadi, jadi functioning, kemudian disability and health. Jadi health-nya ada. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatannya. Kemudian pertanyaan umum ya untuk aktivitas dan partisipasi. Nah, ini mungkin komponen-komponen yang sudah juga kita tahu. Pertama, menilai tentang mobilitas, ya, kemudian menilai tentang pelayanan diri sendiri, kemudian menilai tentang kehidupan sehari-hari, ya, menilai interaksi dengan orang lain, kemudian area lain yang dominan dalam hidup ini, sosial, komunitas, ya, siklus hidup. Nah, itulah komponen-komponen ya di dalam ICF, ya, International Classification Functioning, Disability and Health. Nah, jadi ini dianggap sebagai ringkasnya adalah kuesioner standar internasional, ya, yang direkomendasikan oleh WHO. Tentu ini tidak hanya ini ya, banyak lagi bentuk-bentuk kuesioner. Nah, jadi kalau kita bercerita tentang penelitian, tentu tidak terlepas dari keberadaan data. Ya, untuk kita di Indonesia, data itu yang masih dianut terakhir adalah berdasarkan riset kesehatan dasar, Riskesdas, ya, tahun 2018. Nanti 5 tahun kemudian ada lagi Riskesdas 2023. Ya, jadi sekarang masih 2022, maka belum muncul. Jadi data terakhir adalah 2018. Nah, pada data Riskesdas 2018, data disabilitas ini dikelompokkan dalam 3 kategori. Jadi yang disurvei, yang diteliti itu adalah 3 kelompok. Anak, yang disebut anak di sini mulai umur 5 sampai 17 tahun. Kemudian dewasa, umur 18 sampai 59 tahun, dan lanjut usia atau lansia umur di atas 60 tahun. Masing-masing
pengukuran kelompok disabilitas ini menggunakan instrumen yang berbeda-beda, ya, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan data masing-masing pada kelompok umur, ya. Beda dengan ECF tadi. Kalau ECF itu semuanya, tinggal lihat tanya umurnya berapa, ya. Nah, di sini tidak sesuai peruntukan umurnya. Nah, jadi kalau kita lihat di Reskesdas itu, pembagian pertama disabilitas anak, umur 5 sampai 17 tahun. Nah, pada penilaian disabilitas ini, instrumen yang digunakan adalah instrumen yang berasal atau yang diadaptasi dari modul UN Washington Group yang tercantum dalam Multiple Indicator Cluster Survey atau MICS. Yang ini instrumennya dikembangkan oleh UNICEF, ya, organisasi anak dunia, ya. Nah, dalam instrumen ini akan dilakukan wawancara, ya, terhadap anak tadi. Bisa anaknya langsung kalau dia mungkin sudah usianya agak menuju 17, ya. Sedangkan kalau dia 5 tahun tentu yang jawab oleh orang tuanya. Ditanyakan 10 pertanyaan, ya, mengenai adanya hambatan. Hambatan apa? Mulai dari penglihatan, pendengaran, mobilitas, komunikasi, kemudian dalam mempelajari sesuatu, daya ingat, konsentrasi, kemudian pertemanan, ya, ini interaksi sosial, kemudian menerima perubahan, dan mengontrol tingkah laku. Jadi ada 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan ini merujuk pada kondisi anak, ya, saat wawancara, termasuk kondisi fungsi fisik dan mental anak sejak lahir atau didapat setelah lahir, ya, namun memberikan kecenderungan yang akan bersifat permanen. Setiap fungsi ini nanti dikategorikan, ya, dalam tidak ada hambatan atau hambatannya ringan, hambatannya sedang, berat, atau sangat berat. Lebih lanjut dikategorikan lagi dia sebagai disabilitas jika, ya, mengalami hambatan dalam kategori berat dan sangat berat. Jadi kalau hambatannya ringan dan sedang tidak disebut sebagai disabilitas, ya. Kalau sudah berat dan sangat berat, nah baru disebut sebagai disabilitas. Nah, instrumen yang digunakan tadi, ya, yang disebut dengan MICS, ya, MICS ini kita peroleh dari UNICEF, ya, Multiple Indicator Cluster Survey. Ini juga sebenarnya standar internasional. Jadi beberapa negara ada yang memang mengadopsi kuesioner ini bulat-bulat. Sedangkan kita tadi, kalau dari Reskesdas, katanya dimodifikasi lah, ya, dari Multiple Indicator Cluster Survey ini, ya, dimodifikasi. Nah, jadi ini sama seperti yang contoh tadi, ya. Jadi Anda nanti bisa buka di UNICEF, Anda bisa download file-file dari kuesioner ini. Jadi sama seperti ICF tadi, responden tinggal ditanya, diwawancarai
kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga nanti tergambarlah apakah dia mengalami disabilitas atau tidak. Nah, jadi dari kuesioner ini, data kita dari Riskesdas untuk secara nasional, anak yang mengalami disabilitas 5-17 tahun itu ada sekitar 3,3%. Ya, 3,3% anak 5-7 tahun yang mengalami disabilitas. Meskipun demikian, variasi antar provinsi berbeda-beda, di mana yang paling tinggi adalah prevalensi di Sulawesi Tengah, ya, sampai 7%. Jadi artinya kalau ada 100 anak di Sulawesi Tengah itu 7 orang mengalami disabilitas. Sedangkan yang paling rendah yaitu Sulawesi Barat, Lampung, dan Jambi. Ini prevalensinya sama, yaitu 1,4. Untuk wilayah kita sendiri, kita lihat nih di Sumatera Utara sama dengan angka nasional, ya, 3,3%. Artinya kalau ada 100 anak di Sumatera Utara ini, maka sekitar 3 orang akan mengalami disabilitas. Lebih lanjut dari data tadi, ya, 5-17 tahun itu dipilah lagi, mulai dari 5-9 tahun, 10-14 tahun, kemudian 15-17 tahun. Ternyata proporsi yang banyak adalah di usia 15-17 tahun, ya, 4,2%. Kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, pada usia 5-17 tahun ini, ternyata yang mengalami disabilitas itu ada pada kelompok laki-laki, ya, jadi lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Berdasarkan tempat tinggalnya, lebih banyak yang mengalami disabilitas itu di perkotaan, ya, 3,6%. Kemudian kita masuk untuk kelompok kedua, yaitu disabilitas dewasa. Usia 18-59 tahun. Nah, untuk disabilitas dewasa ini, instrumen yang digunakan adalah instrumen yang diadaptasi dari WHO Disability Assessment Schedule, atau disingkat dengan WHO DAS versi 2.0, ya. Nah, jadi pada instrumen WHO DAS ini, pertanyaan yang diajukan mengenai fungsi dan kemampuan dalam 1 bulan terakhir yang meliputi mobilitas, ya, atau berpindah tempat, melakukan aktivitas sehari-hari, mengurus diri sendiri, kemudian menilai daya ingat, kemudian bersosialisasi,
pengendalian emosi, konsentrasi, serta adaptasi lingkungan dan sosial. Secara umum, konten-konten yang ditanya ini hampir sama juga ya dengan konten yang ditanya pada anak tadi. Nah, pengkategoriannya ya dari fungsi-fungsi yang ditanya tadi, apakah dia tidak ada hambatan ringan, hambatan sedang, hambatan berat, ataupun ada hambatan sangat berat. Ya, di mana kategorinya berat dan sangat berat itu disebut ada disabilitas. Ya, ada disabilitas. Oh, sorry ya, pada orang dewasa ini mulai dari sedang, ya, sedang, berat, sangat berat, ya. Kalau anak tadi sedang tidak, ya. Mungkin karena pada anak bisa seiring dengan berjalannya usia bisa saja ada perbaikan-perbaikan ya, berubah. Nah, jadi kalau kita lihat kuesionernya ya, Anda bisa juga lihat nanti di WHO DAS Study 2.0 ini adalah suatu instrumen yang umum, praktis, bisa mengukur kesehatan dan disabilitas pada level populasi atau pada praktek klinik. Jadi ada 6 domain yang dinilai dalam WHO DAS tadi ya. Jadi yang pertama domainnya adalah cognition ya. Menilai berkaitan dengan fungsi pengetahuan. Ya, understanding and communicating ya. Jadi pengertian, pemahaman dan berkomunikasi. Domain yang kedua mobility. Ini berkaitan bergerak ya atau pindah ya atau berjalan di sekitarnya. Yang ketiga perawatan diri sendiri. Ya. Perawatan diri sendiri ya. Misalnya juga memakai baju, makan ya, tinggal sendiri, personal hygiene ya, ini penilaian untuk perawatan diri sendiri atau self care. Kemudian sosialisasi ya atau getting alone ya, bagaimana interaksi dengan orang lain. Ya, bagaimana hubungannya dengan orang lain. Yang kelima aktivitas hidup. Ya. Tanggung jawab rumah tangga ya. Waktu luang ya, bekerja ataupun sekolah. Kemudian yang keenam, partisipasi. Ya, jadi partisipasi ini artinya ikut berpartisipasi di dalam komunitasnya. Ya, ikut melakukan aktivitas kemasyarakatan. Nah, ini sebenarnya domain yang mau dinilai dari WHO DAS 2.0. Selain WHO DAS 2.0, ya, banyak atau katakanlah ada beberapa instrumen lain yang bisa digunakan untuk penelitian ya berkaitan dengan penilaian status kesehatan dan kecacatan atau disabilitas ini. Jadi kalau kita lihat tadi WHO DAS 2.0 komponen yang dinilainya ada 6 domain. Kognitif, mobilitas, self-care, getting alone, life activities,
dan participation. Ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan LHS. Ini yang dinilai mobility, orientasi, occupation, pekerjaan, ketergantungan fisik, interaksi sosial, dan ekonomi. Kemudian ada juga penilaian SF36. Ya, inilah komponen-komponennya yang dinilai nampaknya lebih lengkap. Ya. Kemudian ada NHP. Juga lebih kurang sama, yaitu menilai domain atau komponen energy level, emotional reaction, physical mobility, kesakitan ya, pain, social isolation, dan fungsi tidur. Ya, fungsi tidur. Kemudian ada instrumen lain FIM, Functional Independent Measure. Ya, ini domain yang dinilai self-care, sphincter control. Nah, ini biasanya kalau orang yang bermasalah atau yang disabilitas itu dia nggak bisa mengontrol, ya, buang air kecil, buang air besar. Ya, transfer, berpindah, ya, locomotion, communication, dan social cognition. Kemudian ada BAI. Ini nanti di orang lansia lebih banyak dipakai. Ya, BAI yaitu Bartle, ya, Bartle Index of Activity of Daily Living. Ya, nah jadi BAI ini nanti di lansia menilai ya tentang kebiasaan ya BAB, ya bowel status, kemudian buang air kecil, ya bladder status, grooming, toilet use, feeding, transfer, mobility, ya dressing, ya berpakaian, stairs, naik tangga, dan bathing, ya mandi. Nah, ini beberapa instrumen yang menunjukkan apakah ada disabilitas, ya, atau menunjukkan tingkat ketergantungan ya seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Nah, jadi ini juga sama, nanti Anda bisa lihat di webnya WHO, karena ini pertanyaannya banyak, ada 36 item ya untuk interviewer administrator ya yang oleh si interviewer, ada 36 item yang diisi sendiri ya dan seterusnya. Ini jumlah-jumlah itemnya. Jadi nanti Anda lihat masing-masing dari questionnaire ini atau instrumen ini ya. Misalnya tadi DAS itu menilai domain, ada 6 domain ya, misalnya ini untuk domain cognition ya. Jadi ini menilai kognisi, menilai pemahaman dan komunikasi. Jadi ada scoring dari masing-masing pertanyaan tadi. Ya, tinggal nanti Anda lihat ini domain 1, domain 2 apa dan seterusnya sampai domain ke-6 yaitu partisipasi ya. Tadi domain ke-6 ya, partisipasi. Ya, partisipasi.
Nah, untuk data kita di Indonesia, data disabilitas ini usia 18 sampai 59 tahun, data nasional adalah 22%. Provinsi yang paling tinggi Sulawesi Tengah. Prevalensi yang paling rendah yaitu Lampung. Ya, Lampung. Untuk kita Sumatera Utara ada di bawah nasional ya, sedikit saja 20,1%. Jadi kalau kita lihat pada kelompok dewasa ini ya, artinya ini adalah usia produktif. Ya. Jadi angka kita sekitar 22%. Ini juga sebenarnya menunjukkan representasi dari penderita disabilitas ya secara general. Kalau dia anak tadi, kalau kategori anak itu berarti kan masih bisa ditanggulangi atau di-cover oleh keluarganya karena anak masih bergantung pada keluarga. Tapi kalau di kelompok dewasa usia 18 sampai 59 tahun, nah ini kan dia udah harus mandiri. Ya. Nah, ketika dia mandiri itu apakah dia bisa mampu? Ya, mampu itu dalam arti dapat bekerja, dapat hidup yang layak, ya, diterima bekerja, ya sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, ada hak-hak dari penyandang disabilitas. Walaupun secara teori punya hak, tetapi kita lihat dalam kenyataannya masih saja terjadi diskriminasi ya dari misalnya tempat-tempat bekerja ya, tidak semuanya bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Kemudian kita lihat karakteristik dari disabilitas orang dewasa ini. Pada usia ini lebih banyak perempuan. Ya, kalau tadi anak-anak lebih banyak laki-laki. Tapi pada orang dewasa yang mengalami disabilitas itu perempuan. 25%. Ya, jadi hampir seperempatnya. Kemudian kalau kita lihat umur, ya banyak di umur usia lebih lanjut. Ya, 55 sampai 59 tahun. Tetapi pada kelompok umur lainnya lebih kurang hampir sama ya, sekitar 20%. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari tempat tinggal, ya seperti di awal secara umum disebutkan biasanya penderita disabilitas itu lebih banyak di daerah pedesaan. Jadi memang pada kelompok usia ini paling banyak ada di daerah pedesaan. 22,1 di desa, sedangkan di kota 21,9 ya, atau mungkin kita genapkan 20%. Ini kita lihat berdasarkan pendidikannya ya. Banyak orang-orang yang mengalami disabilitas itu memang tidak terakses ya untuk ke pendidikan. Jadi kita lihat di sini banyak yang nggak sekolah. Ya, jadi 30% ternyata tidak sekolah. Tambah lagi ya 28% tidak tamat sekolah dasar. Kemudian kalau kita lihat dari pekerjaan, ya seperti yang saya sebutkan tadi, akses mereka untuk dapat bekerja juga memang terbatas. Dan memang kita lihat persentase yang paling tinggi di sini berkaitan dengan pekerjaan, ternyata memang sekitar 26,7% tidak
bekerja, ya, tidak bekerja. Persentase lainnya juga hampir di sekitar 20%-an. Ya, di mana kalau kita lihat umumnya level pekerjaannya relatif pekerjaan yang lebih rendah, ya. Sedangkan untuk yang lebih tinggi, misalnya menjadi pegawai swasta itu masih kecil, ya, 17%. Demikian juga untuk menjadi TNI, Polri, ataupun sebagai PNS. Kemudian yang ketiga, kelompok disabilitas lanjut usia atau lansia. Jadi yang disebut dengan lansia umur lebih besar dari atau sama dengan 60 tahun. Ya. Nah, untuk menilai disabilitas pada lanjut usia ini, ya, instrumen yang digunakan adalah mengacu kepada Bartle Index of Activity of Daily Living, ya, atau ADL, atau hampir sama juga yang tadi yang disebut dengan BAI, ya, Bartle Index Activity Daily Living. Nah, instrumen ini, ya, berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada kondisi 1 bulan terakhir dan menilai tingkat kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari, menilai kemajuan responden dengan penyakit kronis sebelum dan sesudah diterapi, serta membutuhkan, ya, seberapa besar bantuan perawat yang dibutuhkannya. Nah, ini tadi activity of daily living, ya, atau sering juga disebut dengan ADL, ya, jadi atau disebut juga Bartle Index, ya. Jadi yang komponen yang kita lihat di Bartle Index itu misalnya satu bowel, ini masalah saluran cerna, ya, apakah dia ada perlu inkontinensia sehingga perlu diberikan enemata, ya, kemudian atau kadang-kadang, ya, atau terus, ya. Demikian juga untuk bladder, ya, tadi saluran cerna, sekarang saluran kemih. Apakah ada inkontinensia, ya, atau harus menggunakan kateter, ya, atau tidak bisa diaturnya. Kemudian grooming, ya. Jadi menilai kemampuan pasien dalam hal berhias, ya, atau berdandan, ya. Kalau perempuan mungkin bermakeup, ya, pandai nggak dia bermakeup sendiri, ya. Kemudian komponen penggunaan toilet, ya, apakah bisa sendiri atau tergantung. Kemudian feeding, persoalan makan, ya. Kemudian transfer, ya,
mulai dari duduk, tidak bisa duduk dengan stabil, kemudian mobilitas, kemudian dressing, berpakaian, stair, ya, melangkah di tangga, turun naik, dan mandi. Jadi untuk Bartel Index of Daily Living ini ada 10 komponen yang dinilai. Ya. Makin tinggi ya skor, makin apa namanya ya? Makin mandiri. Makin rendah skor itu makin tergantung ya. Dan itu akan menunjukkan tingkat disabilitasnya. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan dalam Bartel Index. Kemudian di sebelah kanan ini adalah penjelasannya ya. Kalau kita mau buat penelitian berdasarkan Bartel Index of Activity of Daily Living. Untuk lebih mudahnya, ya untuk Bartel Index ini, kita bisa lihat di internet, ya ada seperti kalkulator ya. Bentar ya, saya lihat dulu, stop dulu. Ya ada seperti kalkulatornya, tinggal kita mengisi, ya, sehingga nanti kita bisa melihat apakah dalam penilaian itu level kita ada di mana, ya. Jadi ibaratnya seperti suatu kalkulator. Nah, ini dia. Ya, Bartel Index for Activities of Daily Living. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi memang tidak seperti berurut tadi ya. Kalau tadi yang pertama bowel ya, kemudian bladder ya. Nah, di sini feeding. Ya, tinggal pilih. Jadi di sini sudah ada skornya. Jadi misalnya makan, perlu bantuan, oke, kita klik. Maka di sini skornya begitu kurang, maka dia termasuk sudah kelompok yang independen. Ya. Kalau tidak bantuan, bisa mandiri sendiri, dia totally independent, bebas, artinya mandiri. Ya. Nah, jadi ini memudahkan kita untuk melakukan penilaian ya atau mengumpulkan data ya, mengumpulkan data. Ya. Jadi ini mempermudah ya, jadi ada 10 komponen, sudah ada skornya, tinggal kita mau nanti memberikan makna ya dari hasil. Jadi misalnya kalau naik tangga tidak mampu, sudah totally masih aman dia ya. Masih independen. Ini masih independen. Kalau kita tambah lagi minimally dependent. Ya. Kalau kita tambah lagi masih minimal. Ya. Kemudian tambah lagi partial dependent.
Tambah lagi keparahannya, masih parsial, tidak mampu berpakaian, very dependent. Nah, jadi nanti tinggal kita melihat saja hasilnya ya. Jadi scoringnya sudah dihitung melalui kita sebutlah ini namanya kalkulator ya, kalkulator activity daily living. Nah, kita lihat situasi data kita untuk lansia tadi. Nah, untuk proporsi disabilitas pada lansia, ya, berdasarkan penilaian dari activity daily living itu, ternyata 74%, ya, 74% masih bisa beraktivitas secara mandiri. Ya, jadi kalau kita lihat ini Indonesia 74%, ya secara umum hampir sekitar 70-an lah ya. Kalau kita lihat yang paling rendah, yang paling rendah ini 69,1 ya, hampirlah ke 70% ya. Paling tinggi yang bisa mandiri Bali, yaitu 78,9%. Nah, jadi dari penilaian ADL tadi kalau kita lihat hanya sekitar ya, kalau angka ini yang mengalami ketergantungan total, jadi totally dependent 1,6%, ya 1,6%. Untuk Sumatera Utara bisa Anda lihat di sini. Termasuk yang rendah ya. Di atas Banten. Ya, artinya apa? Lansia-lansia yang di Sumatera Utara ini boleh dikatakan kemandiriannya masih persentasenya rendah ya dibanding dengan angka nasional. Nah, untuk karakteristiknya orang-orang tadi yaitu berdasarkan umur ya, mayoritas di umur 60 ke 69. Kemudian jenis kelamin juga masih banyak pada laki-laki. Kemudian tempat tinggalnya juga masih banyak di pedesaan. Dan juga masih 60 sekian persen tidak sekolah. Ya, tidak sekolah. Ya, itulah topik kita untuk penelitian dalam bidang disabilitas. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kalau tak ada, silahkan nanti Anda explore lagi jenis-jenis kuesioner itu ya, karena mesti dibaca
komponen-komponennya. Kalaupun nanti kita mau melakukan penelitian, kuesioner itu karena dia dalam bahasa asing, ini semester 6 ini kan? Udah buat proposal ini? Udah ya? Sudah. Ada yang berkaitan dengan pengukuran ini? Penelitian, ada yang kebetulan topiknya menilai disabilitas? Ada? Enggak ada? Terlambat ini? Kok kurang tahu deh. Ya. Ya, jadi ya secara umum lah ya. Nanti kalau Anda menggunakan instrumen kuesioner yang dalam bahasa asing itu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya. Tapi kalau dia sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah divalidasi, itu nggak perlu. Kita boleh menggunakan langsung. Tapi kalau belum, harus diuji cobakan dulu. Oke? Ya. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Jadi untuk pertemuan di K18 sudah kita sakupkanlah sampai di sini. Terima kasih. Kita tutup.